Warga terdampak COVID-19 menerima bantuan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo memutasi 7 pejabat. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pandemi COVID-19 berdampak bagi seluruh warga. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak secara ekonomi. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ribuan paket sembako dibagikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada puluhan lansia dan warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 di Desa Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Pemerintah menyalurkan bantuan 2.000 paket sembako kepada warga Jati Agung, Lampung Selatan. Penyaluran bantuan paket sembako dilakukan dengan protokol kesehatan. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Grace Batubara, mendatangi langsung ke rumah warga. Pemukiman kurang mampu di Lampung Selatan menjadi sasaran Kementerian Sosial untuk mendistribusikan langsung kepada warga kurang mampu yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Warga berterima kasih dan sangat terbantu dengan pemberian bantuan tersebut. Bantuan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Banyak. Dapat berapa? Hah? Dapat berapa bantuannya? Ini Apa aja itu? belum lihat. Senang Bu dapat Bu? Senang banget. Sebelumnya udah dapat bantuan belum Bu? Ya, Udah pernah dapat bantuan belum? sembako. Udah pernah dapat bantuan? Dulu duit. Dulu. Oh, ya sini juga. Udah pernah. Alhamdulillah. Gini kan lagi susah-susahnya kan dapat. Dapat apa aja ini? Katanya sih ya minyak, beras, sama mie, minyak, beras, mie, sama sarden. Bisa untuk berapa hari ini Bu? Ke depan? Ya nggak tahu lihat berasnya kan, ini kan nggak tahu berapa ya. Syukur aja loh Mas. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan seputar iNews melaporkan. Penasehat Dharma Wanita Persatuan DWP Kementerian Sosial, Grace Batubara berharap bantuan saat pandemi COVID-19 dapat membantu warga. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Ya maksudnya nggak di gini. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial, Grace Batubara mengatakan, pandemi COVID-19 memang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial berusaha untuk hadir di tengah masyarakat untuk sedikit meringankan beban yang ada. Diharapkan pandemi segera berakhir, sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Kementerian Sosial berharap agar bantuan tersebut dapat diterima dengan baik, karena pada masa COVID-19 ini sangat berdampak sekali bagi masyarakat. Memang kegiatan reguler kami, kegiatan spontanitas, kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial yang memang kami Kementerian Sosial dan Ibu-Ibu Dharma Wanita untuk selalu berusaha untuk bisa membantu dan memberikan masyarakat yang memang terdampak dengan COVID-19. Kebetulan saat ini kami ada di tadi Lampung Tengah dan sekarang Lampung Selatan, jadi ada total 4.000 paket sembako yang kami berikan melalui yayasan yang nantinya bisa dibagikan ke memang warga-warga yang terdampak dan membutuhkan.
Ya, kita akan berusaha untuk selama memang ada data yang sampai ke kami dan itu memang bisa kami berikan, kami akan berikan ke semua warga negara yang membutuhkan. Kementerian Sosial akan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk mendistribusikan bantuan langsung kepada masyarakat. Banyak warga terdampak pandemi COVID-19. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Bandar Lampung men-tracing riwayat warga yang kontak langsung dengan jenazah pasien COVID-19. Sebelumnya, keluarga pasien mengambil paksa jenazah yang telah dinyatakan positif COVID-19 dari Rumah Sakit A. Dadi Cokro-Dipo. Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Edwin Rusli, mengaku telah melakukan tracing kepada warga Gudang Lelang, Kelurahan Pasar Kangkung. Tracing dilakukan berselang 1 hari setelah kejadian pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19. Selain itu, Pemkot juga akan melakukan penjagaan ketat di rumah sakit setempat agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Dinas Kesehatan juga akan berkoordinasi dengan gugus tugas sebagai evaluasi kejadian. Pemahaman tentang COVID oleh masyarakat yang kurang, terutama masyarakat di Bumi Waras memang tidak mau mereka itu ada keluarganya yang dinyatakan COVID. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak COVID. Mereka minta surat. Itu sebenarnya nggak ada perlu lagi surat. Orang udah positif kok. Nah, jadi mereka memaksa. Kita panggil gugus tugas, datang petugas. Tapi memang tidak terlalu ramai, 2-3 orang, 3 orang lah polisi. Tapi tidak bisa nahan. Mereka puluhan, bahkan sampai ratusan mungkin ramainya. Jadi mereka tidak bisa nahan. Nah, tapi kita sudah pesankan kepada puskesmas yang di sana Sukaraja. Diketahui terjadinya pengambilan paksa jenazah positif COVID-19 terjadi akibat kurangnya pemahaman dari warga di Kecamatan Bumi Waras terhadap bahayanya COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Jumlah pasien COVID-19 di Bandar Lampung terus bertambah. Saat ini, seluruh rumah sakit di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Bandar Lampung mulai tidak bisa menampung pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan maupun isolasi. Dari data yang diperoleh di Dinkes Provinsi Lampung, 7 rumah sakit rujukan di Bandar Lampung mulai penuh tempat tidur perawatan pasien COVID-19. Di antaranya RSUD Dadi Cokro-Dipo, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Graha Husada, dan Rumah Sakit Bumi Waras. Kondisi tersebut membuat Pemkot Bandar Lampung kewalahan. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung, Ahmad Nuriski mengatakan, Pemkot berupaya memaksimalkan kapasitas ruang isolasi pasien COVID-19 di Kota Bandar Lampung yang hampir penuh. Pemkot akan meminjam Asrama Haji Provinsi Lampung sebagai tempat isolasi tambahan bagi pasien COVID-19. Pasien dengan gejala yang akan dirawat dengan penanganan medis di kamar isolasi. Sedangkan untuk orang tanpa gejala tetap diarahkan isolasi mandiri di rumah dengan pemantauan tim medis. Penanganan pasien sudah banyak yang penuh. Kemudian Bapak Wali Kota Bandar Lampung selaku Ketua Satgas telah melampirkan surat kepada Kanwil Kemenak Kota Bandar Lampung, Kanwil Kemenak Provinsi Lampung untuk meminjam asrama haji sebagai tempat untuk isolasi mandiri yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Ya, kita masih menunggu informasi lebih lanjut dan mungkin ada beberapa alternatif lain menunggu dari perintah lebih lanjut dari Bapak Wali Kota selaku Ketua Satgas. Untuk para pasien yang melaksanakan isolasi mandiri tentunya harus tetap mengikuti atau disiplin dalam melakukan protokol kesehatan khususnya di kediaman atau rumah masing-masing sesuai dengan petunjuk yang telah diarahkan. Tegakkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan perilaku hidup bersih serta 3M, wajib menjaga jarak, menggunakan masker dan tentunya mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ahmad Nuriski menghimbau masyarakat Kota Bandar Lampung menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M,
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 untuk diri sendiri dan keluarga. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Bupati Lampu Utara Budi Utomo memutasi 7 pejabat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Lampu Utara Budi Utomo memutasi 7 pejabat eselon 2. Budi berharap agar pejabat yang dilantik dapat menjawab tantangan zaman, menjadi motor penggerak organisasi, mampu bekerja keras. Proses mutasi 7 pejabat eselon 2 Pemkab Lampu Utara yang dilakukan Bupati Budi Utomo setelah adanya surat edaran Menpan RB serta surat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Mutasi jabatan adalah hal biasa yang terjadi dalam roda organisasi kepemerintahan. Diharapkan agar pejabat yang dilantik dapat bersinergi, menjalin kerjasama sampai ke tingkat pusat dan lintas sektoral. Tujuannya adalah mendukung terwujudnya Lampu Utara yang maju, aman, dan agamis. Bupati akan mengevaluasi kinerja aparaturnya guna melihat upaya-upaya dalam mendukung program pemerintah daerah. Untuk dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang handal, karena Kabupaten Lampu Utara sangat membutuhkan. Rencananya Pemkab Lampu Utara akan segera melakukan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan yang masih kosong. Dari Lampu Utara, Jim Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Pemkab Lampu Utara segera menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai penegakan protokol kesehatan. Kinerja Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menjadi salah satu poin dalam penegakan protokol. Pemkab Lampu Utara akan menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai penegakan protokol kesehatan. Bupati Budi Utomo akan memperketat pendisiplinan protokol kesehatan. Salah satunya melakukan pembubaran massa dengan cara humanis bagi yang melanggar protokol kesehatan. Pemkab masih menunggu adanya pergub yang nantinya ditingkatkan menjadi perda yang mengatur tentang protokol kesehatan. Pemkab tidak melarang warganya untuk menggelar acara, namun satuan gugus tugas akan memantau dan memperingati pihak yang melanggar protokol kesehatan. Ini adalah pendisiplinan penegakan protokol kesehatan. Kemudian untuk tidak berbuat yang katakannya kerumunan dibubarkan, kemudian tindakan kita harus humanis, tidak boleh keras, dan kemudian nanti dari Lampu Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi meminta pelaku usaha untuk terus inovatif dalam menjual produknya. Tidak hanya kualitas produk, pelaku usaha juga harus memperhatikan kemasan dan promosi media sosial. Wali Kota Herman Hasanusi berharap pelaku usaha terus berinovasi dalam menjajakan produknya, terutama soal kemasan. Herman Hasanusi berharap pelaku usaha serius memperhatikan soal kemasan. Sebab, kemasan produk yang baik dan menarik merupakan strategi pemasaran. Kemasan juga berfungsi untuk melindungi produk. Kemasan harus sesuai dengan aturan sehingga tidak merusak kualitas produk. Hanya yang bagus ya. Kita akan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kita kan udah ada perindustrian beli ada 200 macam untuk pengemasan. Kemarin udah saya bagi 20. Nah ini paling lambat Desember ini akan saya bagikan 200 model untuk pengemasan yang baik. Kita akan bersaing di tingkat nasional. Ya. Pak, ini kan harapannya gimana Pak selain itu? Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sekretaris Daerah Lampung Selatan Tamrin mengapresiasi anggota Dewan yang ada di Lampung Selatan, terutama Badan Anggaran DPRD.
Hal ini terkait dengan telah rampungnya pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021. Apresiasi terhadap anggota Dewan, khususnya Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan, disampaikan Sekretaris Daerah Tamrin di Aula Raja Basa. Pemkab Lampung Selatan telah menandatangani nota kesepahaman bersama DPRD Lampung Selatan untuk menetapkan rancangan peraturan belanja daerah tahun 2021. APBD Lampung Selatan 2021 sebesar Rp2.136 miliar. Sekda berharap agar rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 dapat meningkatkan pembangunan daerah serta pencapaian target dalam meningkatkan pembangunan Lampung Selatan. Peraturan Perda tersebut merupakan wujud kesepahaman dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah. Kami selaku eksekutif senantiasa terbuka menerima. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Suwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. DPRD Metro menyosialisasikan 4 perda. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD Metro mengedukasi masyarakat soal produk perda yang telah disahkan lembaga eksekutif dan legislatif. Salah satu perda yang disosialisasikan adalah masalah buruknya sanitasi dan produksi limbah rumah tangga. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Verlisi Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. DPRD Kota Metro melakukan sosialisasi 4 produk peraturan daerah atau Perda yang telah disahkan tahun 2019. Pengetahuan dan substansi mengenai perda yang kita bahas pada pagi hari ini. Pelaksanaan sosialisasi perda tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Metro Utara. Rencananya, sosialisasi akan dijadwalkan dilakukan bergilir di sejumlah kelurahan yang ada di Kota Metro. Empat peraturan daerah tersebut diantaranya Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang penataan kawasan permukiman. Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang sistem kesehatan daerah serta Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik, kemudian yang paling kiri sebelah kami, beliau Sosialisasi perda hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut melibatkan perangkat kecamatan hingga RT dan RW, tokoh masyarakat, agama, dengan narasumber dari dinas terkait. Sosialisasi dengan melibatkan aparat dan tokoh warga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait sejumlah perda yang telah disahkan pemerintah. Produk peraturan daerah tersebut menjadi payung hukum yang memuat sanksi dan aturan mengikat untuk penerapan implementasi di lapangan. Pengelolaan air dan limbah domestik menjadi salah satu perda yang dibahas dalam sosialisasi tersebut. Lembaga eksekutif dan legislatif
menargetkan pemerataan sanitasi sehat pada 2021 mendatang. Pemerintah dan DPRD Metro berkomitmen secara bertahap merampungkan permasalahan pengelolaan air dan limbah rumah tangga via data dari kelurahan setempat. Intinya bahwa perda ini bagi kita semua pertama tidak boleh lagi membuang air besar sembarangan. Kemudian harus punya jamban, harus punya toilet sendiri yang punya tangki septik sesuai dengan persyaratan teknis, dan tangki septiknya itu minimal dilakukan penyedotan 1 kali dalam 3 tahun. Jika lahan-lahan perumahan atau lahan rumah kita terbatas, maka bisa dibangun IPAL atau SPAL DS skala komunal untuk 2 atau sampai 10 rumah di lahan-lahan atau di fasilitas umum, misalnya bisa di jalan, bisa di taman dan yang lain-lain. Nah, kalau tangki septik tidak pernah disedot, kemudian tangki septiknya itu tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, yang dimungkinkan lumpur tinjanya itu rembes atau ngeresep ke tanah, yang kemudian dia masuk ke sumber-sumber air kita, misalnya ke sumur gali dan sumur bor, sehingga dia mencemari sumber air bersih bagi rumah kita. Itulah yang membahayakan bagi kita yang mengonsumsi air itu. Insya Allah program yang akan di-launching tahun depan oleh Pemda Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup itu ada yang namanya L2T2, layanan lumpur tinja terjadwal, sebagaimana melaksanakan isi perda ini. Jadi nanti semua rumah tangga, semua rumah, semua bangunan, semua gedung, tangki septiknya harus disedot secara terjadwal tanpa harus menunggu tangki septiknya itu bermasalah. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.